Haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara sidang Jumat GPD Budi Mulia yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Bapa, karena Engkau sungguh baik. Sepanjang malam kami boleh lewati dalam pemeliharaan Tuhan, dan di pagi hari ini kami lagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi pegangan, pedoman bagi kami dalam melangkah di hari yang baru ini. Sebab itu sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan urapi kami semua Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Amsal Salomo atau Amsal Soleman, pasalnya yang ke-14. Kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-16. Amsal 14 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Saudara, tema firman Allah pada pagi hari ini agar supaya kita menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya melihat dalam kamus, kata bijak artinya adalah setiap tindakan atau tutur kata dari seseorang yang selalu menggunakan akal budinya, ya. Jadi bijak adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya, atau orang yang pandai, orang yang bijaksana, orang yang mahir. Artinya bukan orang yang gegabah, ya, bukan orang yang tergesa-gesa. Tindakannya, tutur katanya bukan orang yang tergesa-gesa, bukan orang yang terburu-buru. Kadang karena tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga tidak ada lagi pertimbangan. Jadi bijak artinya kita selalu menggunakan akal budi. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang berhadapan dengan hukum karena tidak bijak. Tidak bijak. Seperti seorang yang menggunakan sosmed. Ada orang yang harus berurusan dengan hukum, berurusan dengan aparat, hanya karena tidak bijaksana dalam menggunakan sosmed. Kadang saudara-saudara, cuitan yang tidak bijaksana, akhirnya dia harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ada orang yang menuntut karena merasa dirugikan, nama baiknya dicemarkan, ya, dan lain sebagainya. Itu sebabnya hari-hari ini kita perlu bijak, ya. Hidup ini perlu bijak,
perlu bijaksana. Orang yang berhati-hati itu adalah orang yang bijak, orang yang bijaksana. Firman Allah katakan, orang bijak selalu berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Saudara, firman Allah katakan, lidah ini seperti api, kecil, tetapi bisa menghanguskan hutan yang luas. Saudara, karena kita tidak bijak ya dalam mengendalikan lidah kita ini, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak menggunakan akal budi, akal sehat, akhirnya kita masuk dalam persoalan. Kita terjebak dalam satu permasalahan karena ketidakbijakannya kita, ya. Sebab itu kita perlu bijak hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Apa saja saudara-saudara, orang bisa menuntut, orang bisa mempolitisir. Sebab itu kita harus berhati-hati. Apa terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijak ya. Kita harus bijak. Sebab itu kita perlu sekali saudara-saudara untuk selalu berkaca pada firman Allah. Sebab firman Allah ini yang akan menjadikan kita orang yang bijak. Amsal Sulaiman dia katakan dalam Amsal pasal 10 ayat 14, orang yang bijak itu adalah orang yang suka menyimpan pengetahuan, ya. Orang yang bijak adalah orang yang suka menyimpan pengetahuan, ya, pengetahuan atau pengajaran, ilmu orang percaya, pengetahuan orang percaya yang bisa menjadikan kita bijak adalah firman Allah. Kalau kita suka menyimpan firman Allah, kita akan menjadi orang yang bijak dalam hidup ini, dalam tindakan kita maupun dalam tutur kata kita. Dalam Amsal 12 ayat 15, orang bijak itu suka dengar nasihat. Orang bijak itu suka dengar nasihat. Orang bebal itu, orang bodoh itu tidak suka dengan nasihat. Tapi orang yang bijak itu adalah orang yang suka dengar nasihat. Dalam Amsal 13 ayat 20, orang bijak, saudara-saudara, dia akan selalu bergaul juga dengan orang bijak. Nah, saudara-saudara, kita juga di dalam bersosial, hidup kita ini, kita manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu teman, kita perlu rekan, kita perlu sahabat. Nah, kita harus bijak juga di dalam memilih teman. Kita juga harus bijak di dalam memilih teman kita bergaul, teman kita bersahabat. Orang bijak akan bergaul juga dengan orang bijak. Haleluya. Dalam Amsal 14 ayat 17, orang bodoh itu cepat naik darah atau marah, tapi orang bijak itu sabar. Orang bijak itu sabar. Hari-hari ini kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak sabar, saudara, kita akan terjerumus. Ya, kita akan terjerumus. Orang bijak itu akan sabar. Kesabaran itu saudara-saudara harus kita miliki dimanapun. Kita di rumah kita perlu sabar. Di jalan kita perlu sabar. Di jalan kalau kita tidak bijak, tidak sabar, saudara-saudara, kita akan mudah sekali ya. Kita akan mudah sekali jatuh ke dalam persoalan, permasalahan. Ketika kita di jalan raya, kita sedang mengendarai, kemudian ada orang menyelip kita, mendahului kita, mungkin kita tersinggung. Kalau kita tidak sabar, kita bisa masuk dalam
permasalahan. Ya, begitu firman katakan, orang bodoh cepat naik darah, cepat marah. Tapi orang yang bijak itu selalu sabar. Karena apa? Orang yang bijak itu selalu mendahulukan akal budi, akal sehat. Tidak mendahulukan, tidak mengedepankan emosi belaka, tetapi selalu menggunakan akal budinya. Ya, dia selalu bijaksana, saudara-saudara, dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, firman Allah tadi katakan, orang bijak dia akan berhati-hati. Ya, orang bijak itu selalu berhati-hati, tidak sembrono. Ya, dia selalu berhati-hati, penuh dengan perhitungan. Orang bijak itu adalah orang yang cermat. Ya, orang yang cermat, orang yang mahir, tajam dalam berpikir, ya, tidak gegabah. Firman Allah katakan, orang yang bijak itu adalah orang yang selalu berhati-hati dan selalu menjauhi kejahatan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah katakan di dalam Matius pasal 25, ada perumpamaan tentang 10 gadis, yaitu 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, kata firman Allah. Saudara, mereka semua membawa pelita. Tetapi saudara-saudara, gadis-gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita dengan membawa minyak. Tapi gadis-gadis yang bodoh, mereka hanya membawa pelita. Nah, saudara-saudara, apa artinya pelita tanpa minyak? Nah, itulah saudara-saudara, kalau orang bodoh, orang tidak bijak dalam hidup. Apa artinya saudara-saudara pelita tanpa minyak? Dan akhirnya apa saudara-saudara? Penantian mereka adalah sia-sia, berakhir dengan kesedihan. Mereka akhirnya ditolak, pintu tertutup, dan mereka tidak bisa masuk bersama-sama dengan mempelai sorgawi. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 26, saudara-saudara, di situ juga dikatakan, saudara-saudara, orang yang bijak dan orang yang bodoh. Orang yang bijak adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan, mereka diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Tapi orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Sudah tidak punya kekuatan, gampang roboh, gampang hancur, saudara-saudara. Sebabnya marilah hari-hari ini kita mau hidup dengan bijak, saudara-saudara, yang menjadikan kita bijak ketika kita suka dengan firman Allah, ketika kita suka diajar, kita suka dididik, kita mau diajar, kita mau dididik, kita mau menyimpan pengetahuan, menyimpan firman Allah. Itu akan menjadikan kita bijak di hari-hari ini, karena hanya dengan firman Allah yang bisa menjaga kehidupan kita di akhir zaman ini. Dengan mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Allah, kita akan menjadi orang-orang yang bijak di akhir zaman, sehingga kita terselamatkan dari segala malapetaka dalam dunia ini. Puji Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah. Kami boleh kembali dengar firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami penuhnya dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, umat-umat-Mu sepanjang hari ini dalam segala usaha dan pekerjaan Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.